Sore. Saya Aisyah dari Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Kami berdua hari ini ingin mewawancari Mbak tentang usaha yang sedang Mbak rintis hari ini, yaitu kos-kosan ya. Iya. Begitu. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya boleh. Jadi saya Tris Kamila Rosida, bisa dipanggil Tris. Saat ini saya masih pelajar dan kuliah di Malang. Sebelumnya bisa ceritain gimana kok bisa milih bisnis kos-kosan ini? Jadi awalnya sih tahun berapa ya? Tahun 2010 kalau nggak salah. Itu sama ibu, sama sekeluarga itu kayak ngelihat peluang dari kos-kosan. Kan mulai banyak nih yang di Blitar, mahasiswa, karyawan, tapi kok kosannya nggak banyak. Terus mumpung punya tanah, daripada nggak kepake, ya udah dibangun kos-kosan. Terus ya akhirnya hingga saat ini insya Allah masih nambah lah. Jadi usaha ini itu dirintis bersama keluarga, lalu diteruskan ke Mbak sendiri, apa masih bersama-sama? Masih bareng, semua masih ngurusin sih. Lokasi kos-kosannya di mana aja? Kalau sekarang sih ada dua. Yang satu itu di Jalan Selayar, itu buat kamar mandi dalam. Kamar mandi luar. Yang Jalan Selayar buat kamar mandi luar. Terus kalau Jalan Munah itu buat kamar mandi dalam. Jadi ada dua lokasi. Kenapa lokasinya itu berbeda? Apa termasuk strategi marketingnya? Kalau termasuk strategi marketing sih, pertamanya nggak mikir sampai sana. Awalnya emang kita membangunnya itu emang kamar mandi luar. Terus dilihat-lihat kayaknya orang-orang itu sekarang lebih milih kamar mandi dalam. Akhirnya yang lokasi kedua dibangun khusus buat kamar mandi dalam. Kan masih ada dua lokasi Mbak. Apa itu sekarang itu peminatnya itu lebih banyak ke yang kamar mandi di dalam? Kalau peminatnya sih masing-masing sih punya peminat. Tapi kalau sekarang sih lebih banyak yang cari kamar mandi dalam. Tapi kadang dari mahasiswa atau pelajar itu lebih milih yang kamar mandi luar, soalnya kan ngepasin budget juga. Dilihat di sekitar sini kan banyak nih kos-kosan. Jadi apa sih yang bedain kosnya Mbak Mila sendiri dari yang lain? Kalau yang bedain sih mungkin terlihat dari namanya sih. Kalau kosan kita kan punya nama Aminah Kos. Nah, Aminah itu nama ibu saya. Jadi ya emang kayak nama itu kan biar orang ingat, oh kos di mana? Oh kos di Ibu Aminah ya, kos di Aminah. Jadi seperti itu sih. Kalau perbedaannya ya mungkin ada fasilitasnya, tapi ya kita kan nggak tahu juga nggak tahu secara detail kira-kira fasilitas kos yang lain tuh kayak apa dibanding dengan kos kita. Kira-kira per bulan berapa harga sewa itu kos? Kalau kamar mandi luar 300.000, kalau kamar mandi dalam 460. Itu harga satu orang, kalau dua orang ya beda lagi. Itu penetapan harganya itu disamakan dengan kos yang ada di sekitar, apa memang dari kosnya sendiri? Ada disamakan dengan kos yang sekitar, tapi juga kadang sih kita ngasih promo atau diskon gitu. Sekarang kan lagi masa pandemi nih, dimana apakah ada kayak terapan tertentu untuk orang-orang yang sewa kos di sini? Nah, karena kan sekarang lagi corona ya, lagi pandemi. Kalau orang ngekos di sini diwajibkan pakai surat keterangan sehat dari puskesmas. Jadi seperti itu. Untuk masalah pembayaran, semisal ada mahasiswa, nah kan perkuliahan juga libur, otomatis mahasiswa kan pulang ke kampung halamannya. Itu mahasiswa itu yang ngekos di tempat Mbak ini tetap bayar apa gimana? Kalau itu sih kita tetap bayar, tapi mungkin waktu pembayarnya itu diperpanjang. Maksudnya yang biasanya tanggal 10 boleh bayar bulan berikutnya atau tanggal 15 seperti itu. Tapi kan kalau masalah tetap bayar karena itu kan barangnya masih numpang di kos. Jadi ya kan hitungannya masih nempatin tempat itu atau kamar. Berarti kalau tetap bayar, apa kos yang ditinggalin itu ada perawatan dari pemilik kos, apa dibiarin begitu aja?
Ya ada, karena eh, kita tiap hari selalu ada apa, tuang sampah, ngambilin sampah, dan di kos kan ada apa, ada penjaganya gitu toh mbak, nanti itu ngebersihin, jadi kosnya itu tetap bersih. Di masa pandemi ini pengaruh nggak sih sama kayak penghasilan dari sewa kosnya itu? Alhamdulillah kalau selama pandemi ini kos-kosan itu masih banyak yang minat, masih banyak yang cari, karena kan orang-orang masih butuh gitu. Misal ya mbak, ada kalau kosnya mbak udah penuh, terus ada satu orang yang pengen ngekos di mbak karena lainnya juga udah penuh, tapi di kosannya mbak ini ada satu orang yang dia itu jarang bayar kosnya. Nah itu gimana sih mbak, apa mempertahankan yang orang yang jarang bayar ini, apa memasukkan pelanggan baru? Nah kalau orangnya itu telat bayar, kita selalu kasih beberapa tempo, misal 1 bulan atau 2 bulan. Kita kan mesti tahu profilnya orang ini. Nanti kalau kita udah tetapin, selama habis itu temponya dia tetap nggak bayar, ya mohon maaf kita keluarkan, dan ya kita promosikan lagi ke pelanggan baru. Oh iya, jenis kosnya mbak ini termasuk jenis kos yang khusus cewek atau bebas? Campur mbak, campur, boleh pelajar, mahasiswa, terus karyawan, keluarga. Tapi khusus untuk pasutri, suami istri itu harus menyertakan surat nikah dari KUA. Jadi kan kalau kamar mandi dalam itu kan udah ada fasilitas kayak wifi, listrik, dan air juga kan. Gimana cara mengatasi biar tagihannya itu nggak membengkak sehingga tidak menyulitkan mbaknya? Nah kalau itu kita atasin dengan pembatasan dari penggunaan apa si penghuni kamar kos ini. Jadi di kamar kos kita itu kita batasin nggak boleh bawa TV. Terus caranya biar nggak membengkak itu ya selalu apa ya, kita kita ngomong tagihannya per bulan gini, segini segini, jadi kita itu sama apa, penghuni kos itu transparan, jadi penghuni kos kan juga bisa nyesuaiin apa penggunaannya masing-masing. Gimana sih strateginya biar bisnis kos-kosan itu bisa lancar? Apakah ada kayak cara promosinya gitu? Kalau biar lancar sih ya jelas kita promosi tapi banyak. Kalau kita promosinya lebih ke sosial media sih, karena kan sekarang orang-orang kan mainnya gadget, tapi kita juga pasang iklan kayak di banner atau yang dekat musola, pokok yang diketahui banyak orang gitu. Kira-kira motivasinya buat kita gitu biar bisa ikut berbisnis itu gimana? Kalau saya sih motivasinya yang penting niat sama yakin, terus tujuan bikin usaha itu, tujuan awalmu itu apa, bikin usaha, karena kan semua itu tergantung tujuan kita kan. Caranya ya tetap konsisten, terus selalu niat, terus kita punya planning yang matang buat usaha kita. Kalau gitu boleh nggak kita ditunjukin kos-kosannya gimana? Oh iya boleh, mari mbak saya antar.
Iswahani dari Prodi Matematik. Hai, nama saya Spesial Mudawama dari Prodi Matematika. Hai, perkenalkan nama saya Windy Lestari. Saya dari Prodi Matematika Universitas Binatul Ulama Blitar. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibna Salsabila Firdaus dari Prodi Matematika. Seto.